Para ulama besar lain pun sangat memperhatikan amalan-amalan mereka pada bulan Ramadan. Bahkan lebih hebat lagi sehingga sulit bagi orang-orang untuk mengikutinya. Syekh Al-Hind Maulana Mahmud Al-Hasan rahmatullah alaih pernah mengerjakan salat nafil setelah tarawih hingga fajar dan mendengarkan bacaan Al-Quran dari beberapa hafiz seorang demi seorang. Maulana Syekh Abdul Rahim Raipuri sibuk dengan membaca Al-Quran siang dan malam sepanjang Ramadan, sehingga tidak ada waktu yang tersisa untuk surat menyurat atau bertemu dengan tamu-tamunya. Hanya sahabat-sahabatnya saja yang dapat bertemu dengannya setelah sholat tarawih, sekedar untuk meminum secangkir teh. Tujuan saya mengutarakan cara-cara yang dilakukan para leluhur kita dalam menghabiskan bulan Ramadan, bukan sekedar untuk bahas bacaan, tapi maksudnya adalah sebagai dorongan agar kita berusaha meneladani dan mengikuti perbuatan-perbuatan mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing, sehingga kita dapat mengungguli yang lain dengan keutamaan-keutamaan yang khusus dari berbagai segi. Orang-orang yang tidak begitu terikat dalam urusan dunia, alangkah baiknya jika menjadikan satu bulan ini untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, setelah mereka menghabiskan 11 bulan dengan sia-sia. Bagi para pencari uang yang duduk di tempat kerjanya dari jam 10 sampai jam 4, tidaklah sulit meluangkan waktunya pada bulan Ramadan, paling sedikit dari subuh sampai jam 10 pagi, sekedar untuk membaca Al-Quran. Apabila kesibukan urusan dunia kita bukan sebagai karyawan di kantor, kita akan lebih bebas lagi meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Misalnya seorang petani, dia bukan bawahan atau karyawan yang memiliki jadwal kerja tetap karena terikat oleh aturan-aturan kerja, sehingga ia tidak bisa digantikan oleh orang lain dalam pekerjaannya. Maka jelas tidak ada yang menghalanginya untuk duduk sambil membaca Al-Quran ketika berada di ladang atau di kebunnya. Juga bagi para pedagang, tidak ada kesulitan baginya mengurangi waktu dagangnya untuk membaca Al-Quran, atau minimal dia dapat membaca Al-Quran sambil berdagang. Walau bagaimanapun, bulan Ramadan yang penuh berkah ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan Al-Quran, karena secara umum Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya pada bulan ini. Begitu pula Al-Quran telah diturunkan seluruhnya dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada bulan Ramadan. Kemudian dari sanalah diturunkan sedikit demi sedikit sesuai dengan kejadian yang ada pada waktu 23 tahun. Selain itu, Shahifah Nabi Ibrahim diturunkan pada tanggal 3 Ramadan. Nabi Daud alaihissalam mendapatkan kitab Zabur pada tanggal 12 atau 18 Ramadan. Nabi Musa alaihissalam diberi kitab Taurat pada tanggal 6 Ramadan. Dan Nabi Isa alaihissalam mendapat Injil pada tanggal 12 atau 13 Ramadan. Inilah yang membuat bulan Ramadan mempunyai hubungan erat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga banyak riwayat yang menekankan tentang pentingnya membaca Al-Quran pada bulan ini. Dan yang demikian ini merupakan amalan para sholihin. Jibril alaihissalam biasa mendengarkan seluruh Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Jibril alaihissalam mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan menggabungkan kedua hadis tersebut, para ulama berpendapat bahwa saling memperdengarkan bacaan Al-Quran satu sama lain, seperti yang biasa dilakukan oleh para penghafal Al-Quran, adalah sunnah. Oleh karena itu, hendaklah sedapat mungkin bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran, dan waktu-waktu yang tidak digunakan untuk membaca Al-Quran sebaiknya tidak disia-siakan.
Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW juga menunjukkan 4 hal kepada kita dan menasihati kita agar memperbanyak 4 hal itu, yaitu 1. Kalimat thayyibah, kedua, istighfar, ketiga, doa meminta surga, dan keempat, doa memohon keselamatan dari neraka. Oleh karena itu, sedapat mungkin waktu-waktu luang bisa digunakan untuk mengamalkan keempat hal di atas, dan anggaplah hal itu sebagai suatu karunia bagi kita, juga sebagai bentuk penghargaan kita atas nasihat-nasihat Rasulullah SAW. Apa susahnya sambil mengerjakan urusan dunia kita membaca sholawat atau kalimat thayyibah, sedangkan amalan ini semua akan kekal sampai nanti. Selanjutnya, Rasulullah SAW menerangkan keistimewaan dan adab-adab bulan yang berkah ini. Beliau menyatakan bahwa bulan ini adalah bulan kesabaran, yaitu menahan diri dari kesulitan dan beban yang ada dalam saum dan lain-lainnya dengan penuh semangat. Jangan sampai kita mengeluh dan berteriak-teriak sebagaimana adat orang-orang ketika cuaca panas pada bulan Ramadan. Begitu juga apabila kita kebetulan tidak makan sahur, maka tetaplah melaksanakan saum. Juga apabila kita merasa berat dalam melaksanakan tarawih pada malam hari, maka bersabarlah dan melaksanakannya dengan penuh kegembiraan. Janganlah kita menganggap semua itu sebagai musibah atau kesialan, karena yang demikian itu sungguh tidak pantas. Mengapa untuk mendapatkan kepentingan dunia yang sedikit kita mampu untuk tidak makan dan tidak minum dan tidak istirahat, sedangkan untuk mendapatkan ridha Allah kita tidak mampu melakukannya.